Ya, baik. Mohon maaf, Pak. Oh, saya kira Ya. ada suaranya. Maaf. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. pertemuan kali ini kita membahas kembali tentang IP address ya. Sebagian mengulas, nanti ada beberapa bagian ya atau beberapa materi nanti yang baru ya tentang IP address. Nah, yang jelas IP address itu apa? IP address itu alamat ya. Kalau addressing berarti pengalamatan atau pengalamatan. Nah, apa maksudnya pengalamatan di sini? Karena jaringan, sistem jaringan itu ada kaitannya dengan kirim-mengirim, ya. Dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Ya, setiap kebutuhan pengiriman dan termasuk yang menerima itu butuh alamat. Alamat itu adalah identitas, ya, identitas sehingga jelas yang mau dituju yang mana. Kalau ada 5 alamat, kita mau mengirimkan barang atau memberikan barang kan harus jelas mau diberikan kepada siapa. Nah, itulah nanti yang disebut dengan yang disebut dengan pengalamatan. Nah, mesin-mesin komputer, ya, mesin komputer hampir semua hal yang membutuhkan alamat itu pakai angka. Kenapa pakai angka? Karena memang mesin komputer itu bekerja berdasarkan angka. Ya. Yang paling mendasar komputer itu angkanya yang di dalam di dalam prosesor ya, di dalam memori, angka-angkanya itu dalam bentuk bilangan biner. Nah, tetapi nanti bisa direpresentasikan ke angka dalam bentuk desimal atau dalam bentuk heksa. Nah, sehingga IP address itu pun berbentuk angka. Nanti ada urutan-urutan angka atau aturan-aturan angka tertentu yang digunakan untuk menyatakan alamat komputer di dalam jaringan. Oke. Nah, kita sebelumnya sudah pernah bahas, ini saya menggunakan materi atau pembahasan dari Sisto dulu ya. Oke. Ya. Nah, pada sesi ini kita akan membahas ada IP address yang versi 4, ada IP address versi 6. Nah, sebelumnya juga udah pernah kita singgung bahwa IP itu ada yang versi 4, ya IP address, ada yang versi 6. Tentu yang terbaru yang versi 6. Yang saat ini yang masih banyak digunakan itu versi 4. Versi 6 mulai banyak digunakan. Awal-awal di mana berbagai peralatan yang terhubung ke jaringan komputer, baik LAN maupun internet, itu sudah mulai menggunakan IP versi 6 nanti. Apa bedanya IP versi 4 dengan IP versi 6 nanti kita akan bahas pada modul kali ini, tapi kita review kembali tentang IP versi 4 dulu. Oke. Nah, IP versi 4 itu berada pada layer network. Ada 7 layer, Anda harus ingat ya, pada model OSI untuk kerja jaringan itu menggunakan protokol 7 lapis. Yang paling bawah adalah layer, pengingat paling bawah nomor 1. Nomor 1 adalah lapisan apa nomor 1? Fisik. Fisik ya, fisikal. Lapisan fisik. Ya. Lapisan fisik. Nah, ini saya harus lihat orang ini. Yang ini ngomong aja. Tadi nggak kelihatan tadi, sekarang biar saya lihat yang menjawab ya. Yang kedua layer apa? Data link, Pak. Nur. Apa? Nur? Data link. Data link ya. Data link. Kalau fisik itu kabel ya, kabel-kabel. Yang paling jelas yang terlihat sama
Anda ya sama kita itu ya kabel. Jadi kabel LAN itu kalau pakai kabel, nah LAN itu bisa juga nggak pakai kabel ya. Itu adalah lapisan fisik, contoh dari lapisan fisik ya. Tidak hanya kabel, bisa juga fiber optik atau wireless ya, gelombang radio. Itu juga itu juga contoh lapisan fisik. Kemudian tadi yang kedua katanya apa tadi Nur Wahyu? Yang kedua adalah lapisan Data link. data link. Kalau data link itu contohnya cut Ethernet ya. Jadi kalau di komputer Anda pernah mencolokkan ya kabel ke komputer Anda, kabel LAN atau ke laptop Anda. Nah, itu ada port Ethernet. Nah, port Ethernet itu terhubung ke cut Ethernet di dalam komputer kita. Itu contoh perangkat data link. Kalau yang berada di host ya. Kalau yang berada di alat jaringan, data link itu switch. Contohnya switch. Ya, contohnya switch. Oke, bentar ya. Ya. Kemudian layar yang ketiga, ayo siapa? Tadi Nur Wahyu. Layar yang ketiga, siapa yang mau menyebut? Network, Pak. Siapa? Apa? Network. Network. Kevin ya, Muhammad Kevin. Layer yang ketiga itu layer network. Layer yang saat ini kita pelajari. Network. Ya, network. Nah, di dalam layer network itu ada IP address. Secara datanya di dalam network itu ada IP address. Tapi secara alat, network itu nanti router. Secara alat router contohnya ya. Nah, berarti kita saat ini sedang membahas layer yang ke berapa tadi, Kevin? Layer yang ke tiga. Ya, layer yang ketiga, network. Jadi network. Jadi IP address berada di layer layer yang ketiga. Nah, jadi seperti ini IP address itu pada dasarnya adalah angka-angka biner. Ya, semua data-data kita yang lain juga di dalam komputer itu pada dasarnya adalah angka-angka biner. Nah, begitu juga dalam hal ini adalah IP address. Secara mesin komputer, datanya itu adalah data yang berbentuk biner. Data yang berbentuk biner. Tetapi untuk manusia nanti direpresentasikan, maksudnya diwakilkan dengan desimal atau dengan heksadesimal. Jadi kalau dalam IP versi 6 menggunakan heksadesimal. Kalau IP versi 4, angka biner ini direpresentasikan menggunakan bilangan desimal yang terbatas ya, disebut oktadesimal. Oke, jadi itulah prinsipnya IP address. Jadi pada dasarnya biner, ya, baik alamat asal maupun alamat tujuan itu pada dasarnya adalah bilangan biner. Kalau IP versi 4, bilangan binernya ada 32 bit. 32 binary bit. Binary bit ini disingkat dengan bits. Kalau IP versi 4. Kalau IP versi 6, 128 bits. Berarti angka-angkanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, pada IP versi 4, 32 bit itu dibagi 4. Bagi 4, 1, ini ya 2.3.4 ya. Kalau Anda kan tahunya kan 192, 168, 101. Itu secara manusia. Tapi secara komputer sebenarnya itu dikonversi menjadi bilangan biner. Karena komputer maupun alat-alat yang terhubung dengan komputer yang lain itu bekerja berdasarkan bilangan biner. Nah, jadi kalau tadi biner sebenarnya dia seperti ini dia. Nah, secara manusia melihatnya ini. Yang dilihat apa ini? 209.165.200.255. 192.168.10.10. Secara manusia yang dilihat ini. Tapi secara mesin komputer yang terlihat itu ini. Mesin komputer yang terlihat
bukan yang terlihat ya, yang diolah oleh mesin komputer adalah dalam bentuk bilangan biner. Sehingga kalau ada misalkan slash 24, maksudnya ini 24 biner. Hitung dari kiri ya, 1, 2, 3, ini sampai 24. Slash 8 maksudnya biner, slash 16 maksudnya ada 16 bilangan biner. Oke. Nah, kita udah pernah melakukan bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke desimal. Ya. Mengkonversi dari bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner. Ya. Ada yang lupa? Atau ada yang ingat? Jadi caranya adalah kita yang pertama kalau mau dengan cara yang manual, ya pakai begini ya. Misalkan ini berapa ini? Misalkan ini enggak ada contohnya ya. Tapi kalau kita mau secara bilangan kalau kita mau mengkonversi misalkan begini ya. 100 desimal itu binernya berapa? Kalau secara matematik, caranya adalah kita bagi 2 terus. Kita bagi 2. 100 bagi 2, 50, sisanya diambil, gitu kan. 50 dibagi 2, sisanya diambil. 25 dibagi 2, sisanya diambil, dan selanjutnya. Itu caranya kalau secara manual. Tapi kita bisa gunakan pakai tabel ini. Nah, ini tabel yang sudah pernah kita bahas, ya. Ya, tabel untuk mengkonversi baik dari desimal ke biner maupun dari desimal ke biner. Buat tabel seperti ini, dari kiri hitung 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini angka-angka ajaib ya di komputer ya. Angka 1, angka 2, angka 4, angka 8, 16. Kenapa angka-angka ini sering muncul di dalam sistem komputer? Misalkan kalau hadis ada 1 tera, 2 tera, 4 tera, 8 tera, 16 tera. Atau kalau Anda beli flash disk kan 8 giga, 16 giga, 32 giga, 64 giga, 128 giga gitu. Kok enggak 120 giga? Kok enggak ada 65 giga? Nah, ini kan angka-angka ajaib ini di sistem komputer. Dari mana angka ini? Apa yang tahu kenapa kok angkanya selalu setelah 1, 2, 4, habis itu 8? Supaya yang tahu, ini udah pernah saya singgung. Apa yang tahu kenapa? Kok Anda beli flash disk habis 3 flash disk yang keluar setelah 32 64. Setelah 64 128. Sama dengan prosesor. Prosesor dulu 32 bit, habis itu 64 bit, nggak pernah 50 bit. Apa yang tahu alasannya? Sekalian ini kita untuk membahas ilmu-ilmu umum di bidang komputer. Kenapa? Yang mau jawab nggak? Kenapa kok angka-angka itu berurutan seperti itu? 1, 2, 4, 8, 16. Ya, kenapa? Siapa tadi? Kenapa? Apa yang mau coba jawab? Silvi. Karena bilangan biner, Pak. Karena bilangan biner. Memang 8 bilangan biner. Yuk. Yang lain boleh. Rizky. Kenapa Rizky? Rizky Febri. Kenapa? Tuh, mikrofonnya udah dihidupin. Karena saya belum di absen, Pak. Ya, masalah absen nanti ya. Kenapa? Ya memang benar karena bilangan biner, tapi butuh penjelasan yang lebih lagi. Karena binernya diapakan? Dipangkat. Dipangkatkan. Dipangkatkan ya. Ya. Jadi karena menghitung jumlah bit binernya. Ya. Kalau ini 0 bit. 0 bit hanya bisa satu keadaan. Kalau ini 2 bit ya, kalau
1 bit bisa 2 keadaan. Kalau 3 bit bisa 8 keadaan. Kalau 4 bit 16 keadaan. Kalau 32 bisa dan selanjutnya. Itu makanya angkanya selalu 1, 2, 4, 8. Maksudnya itu apa? Maksudnya apa? Biar inilah ya, biar sekalian kalau Anda ini biar menambah pengetahuan umum Anda, saya bukakan, belum kebuka, Excel. Nah, ini Excel ya. Jadi kalau 1 bit, saya tulis 1 bit ya, 1 bit, 1 bit itu hanya bisa angkanya 0 dengan 1. Berarti ada berapa buah kalau 1 bit? 0 dengan 1. Ini ada berapa buah? 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Kalau 2 bit, ada berapa? 00, 01, 00, harus kasih gini, 00, 01. 01, kemudian 10. kemudian 1-1, Pak. berapa keadaan? 4. 4 keadaan. Kalau 3 bit 000, 00, 001. 0 10 100. berapa mirip? 101. 011. Terus Ya. 100, Pak. jangan, nggak boleh bacanya 100 ya, karena itu Iya, bukan Pak. 100 tapi 100, Pak. 100. 101, Pak. Terus 110. 110. terus 111. berapa keadaan? 8, 8, Pak. Pak. 8 keadaan. Jadi yang diambil itu ini keadaannya. Atau kalau di memori jumlah memorinya. Jadi kalau Anda punya memori 1 bit, bisa menyimpan 2 data. Kalau Anda punya memori 2 bit, bisa menyimpan 4 data. Kalau memori Anda 3 bit, bisa menyimpan 8 data. Untungnya memori kita berapa? Bisa jadi 32 bit. 32 bit ini berapa keadaannya? Nah, 2 pangkat 32, Pak. iya, jadi daripada orang membuat urutan seperti ini, pakai rumus tuh yang 2 pangkat, 2 dipangkat angkanya. 2 pangkat 2 2, Pak. pangkat 2, 4 kan? Hmm. 2 pangkat n ya, maksud. Di sini aja ya. Ini 2 dipangkat n. Ini 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Di pangkat bitnya, Pak. Iya, di pangkat bitnya. Aduh, kacau gitu. Bentar ya. Ini supaya dihitung pakai sama dengan ya. Supaya dihitung pakai 2 pangkat 3. 8. Kalau 4 bit? 4 bit? 2 pangkat 4. berapa? 16. 2 pangkat 32? 2 pangkat 5, Pak. 32. Segini. Banyak banget. Berapa itu, Pak? Banyak. Wah, masa ngomongnya banyak? Banyaknya berapa? Wah, segitu. Berapa itu? Berapa ini? Sekitar 4 mil. Oke, ini ya. 4 miliar lah. Ini kan 4 miliar ya? Kalau komputer sekarang berapa bit? 64, Pak. 64. Wah, itu berapa itu data bisa diolahnya? 2 dipangkat 6. 64. Wah, segitu. Berapa itu? Berapa? Wah, segitu dia banyak.
Ya, nggak muat ya. Segini. Oh, itu berapa tuh? Berapa nih? Centillion, berapa? Pak. 64 bit kan? 64 bit. Nah, IP versi 4 berapa bit? IP versi 4 berapa bit? 120. Berapa bit? 32. 32. Berarti jumlah IP-nya ada berapa? 4 miliar. Sekitar 4 miliar. IP versi 4 itu jumlah IP-nya sekitar 4 miliar. Diperkirakan IP yang 4 miliar itu akan habis. Kenapa? Karena pengguna internet makin lama makin banyak. Manusia aja jumlahnya berapa? Siapa yang tahu jumlah manusia sekarang berapa? 6 miliar atau 7 miliar ya? Jumlah manusia itu ya sekitar 6, ya mungkin 7 miliar lah katakan. Lah, satu orang punya handphone 3. Belum lagi server, belum lagi untuk IoT. Berarti IP yang 4 miliar ini makin lama akan makin berkurang. Maka dibuatlah IP versi 6. IP versi 6. Siapa yang ingat IP versi 6 berapa bit? 128, Pak. 128. Ayo, berapa jumlah IP-nya? 2 pangkat 128. Ayo. Kopi ya. Saya mau copy ke sini biar jadi angka desimal nih. Wah, berapa itu ya? Yuk, siapa yang bisa baca ini? Berapa ini? Wah, berapa itu? Hah? Berapa ini? Ini tadi kan 4 miliar ya. Ini berapa? Hah? Belum punya. Banyak, Pak. Banyak? Iya, banyak. Jadi 128 miliar ini, wah ini 340 apa ini namanya ya, sehingga diperhitungkan IP versi 6 kalau seluruh titik di bumi dikasih IP itu nggak habis. Tahu nggak titik di bumi? Padahal bumi itu lebih banyak laut daripada darat ya. Ya, berarti kalau setiap daratan diberi IP, itu IP-nya cukup. Artinya itu memang sudah diperhitungkan agar IP itu nggak akan habis-habis. Itulah IP versi 6. Ya. Oh, nggak ada IP versi 5, Pak? Ya, kalau IP versi 5 paling cuma 64 bit. Ya kan? Makanya langsung ke IP versi 6. Oke, itu tentang saya ini mau sambil menjelaskan masalah bit ya, masalah urutan apa tadi? 1, 2, 4 itu nggak cuma Anda ya. Banyak juga itu yang masih belum paham itu tentang kenapa ya kok flash disk itu dari 16 ke 32 gitu. Kalau ditanya itu kalau nggak mengerti konsep dia jawabannya udah ngaco ya. Kenapa ya? Malah dia balik tanya, iya ya kenapa? Ternyata bukan hanya flash disk, bukan hanya hard disk kan, prosesor juga kan. Setelah 64 nanti kita akan menemukan prosesor berapa bit habis itu. Prosesor berapa bit setelah ini? Berapa bit, Rizky? 128, Pak. Iya, setelah ini prosesor sekarang ini paling tinggi baru 64 bit. Sebelumnya di waktu Anda belum jadi mahasiswa, prosesor itu cuma 32 bit. Sebelumnya lagi waktu saya jadi mahasiswa, prosesor itu cuma 16 bit. Ya, di zaman saya awal-awal belajar komputer itu prosesornya cuma 8 bit. Ya, nama prosesornya Zilog 80. Cuma 8 bit prosesor zaman dulu ya. Sekarang di zaman Anda prosesor sudah mencapai 64 bit. Ya kan? Nah, nanti ya setelah Anda jadi presiden, maka prosesornya akan 128 bit. Mungkin belum ya, sebentar lagi mungkin ya akan mengeluarkan prosesor 128 bit. Sudah pernah dengar nggak ya? Ada perusahaan yang mau buat prosesor 128 bit ya? Intel kali ya atau apa? Kalau handphone apa prosesornya? Perusahaannya apa? Snapdragon ya? Snapdragon atau apa gitu. Oke.
Jadi itu cara mengkonversi ya. Ini saya nggak ulang lagi, sudah pernah ya. Ini contohnya kalau binernya 110000, maka desimalnya adalah 192. Dari mana 192? Karena yang setiap angka 1, angka di atas ini dijumlahkan. 128 ditambah 64. Itu 192. Yang ini ya. Kalau yang ini berapa ini? 1010100 ini berapa? Desimalnya berapa? Berarti berapa tambah berapa? Yang ini berapa tambah berapa? Ini satu ini dengan satu ini apa tambah apa? 128 Ya, tambah 32. tambah 32 ditambah 8. 8. Ini 32 tambah 8 berapa? 8, Pak. 40. 108. 32 tambah 8 40. Berarti ini 128 ditambah 40. Berarti berapa? 168. Gitu. Sebenarnya nih Anda kalau sudah ininya ngitungnya mudah ya. Mentotalkannya Anda cari aja yang jadi 10. Kayak ini kan 32 tambah 8 ini kan jadi 10 ya. Maksudnya jadi puluhan ya. Jadi 40 kan. Nanti 16 tambah 4 20. 8 tambah 2 10. Jadi ada cara-cara cepat untuk menghitung itu, jangan menyusahkan diri sendiri ya. Cari yang mudahnya. Selalu ada cara yang mudahnya, maksudnya adalah cara yang kita bisa cepat pahami. Oke, nah ini yang saya bilang yang zaman dulu ya. Cara orang mengkonversi dari desimal to binary itu pakai cara begini. Dibagi dua, bagi dua, bagi dua gitu. Boleh ya. Nah, tetapi dianjurkan pakai cara kita tadi. Ini ya 11, 101 gini ya. Nah, oke, nanti Anda baca saja. Nah, oke, itu yang pertama ya. Sudah pernah kita bahas. Nah, yang kedua, IP address yang 32 bit itu bagian-bagiannya, kegunaannya itu sudah ditentukan atau disebut portions ya, bagian-bagiannya. Jadi dari 32 bit itu ada bagian dari 32 bit ada bagian untuk network, ada bagian untuk host. Nah, contohnya ini kan 32 bit ini dari ini. Dari mana 32 bitnya? Ini kan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32. Nah, ini contohnya yang 32 bit itu dibagi seperti ini. Yang tiga porsi untuk bagian network, yang satu porsi untuk bagian host. Satu porsi itu kalau 8 bit, berarti ini 8 tambah 8 tambah 8, 24 bit untuk network, 8 bit untuk host. Nah, walaupun tidak harus 8 sama, tidak harus seperti ini ya nanti ya. Kalau yang ini, yang porsinya, pembagiannya seperti ini, di mana ini berapa ini? 24 ya, ini 8. Ya. Jadi yang networknya 24 bit, seperti contoh yang ini ya, ini hostnya 8 bit. Ini disebut cara pembagian di IP versi di IP kelas C. Jadi kalau IP kelas C 24 8. Makanya /24. Jadi yang 24 itu networknya, network portionnya. Kalau Anda lihat /24, /16 berarti network versionnya 16. /8 berarti network versionnya 16. Nah, itulah yang disebut dengan subnet. Subnet itu ini, yang bagian network version itu subnet. Subnet ya. Jadi kalau subnetnya 255, 255, 255, ini artinya ini yang 24 bit ini. Makanya disebut /24. Ini contohnya untuk IP versi bukan versi, untuk IP kelas C. Ya, ini ada gateway ya, kita udah pernah bahas gateway di praktek juga udah kita contohkan. Gateway itu apa sih? Nanti Anda lihat lagi di YouTube-nya. Nah, inilah subnet mask. Jadi kalau di IP versi 4 penting sekali subnet mask ini. Karena subnet mask lah yang membuat jaringan tahu yang mana bagian network, yang mana bagian host. Network bagian host itu kalau di alamat rumah kita itu ibaratnya ini kelurahannya, ini nomornya. Ini bagian besarnya, ini bagian kecilnya. Atau kalau mau kita perkecil lagi, ini nama jalannya, ini nomor rumahnya. Di dalam sebuah nama jalan itu kan banyak rumah.
setiap rumah yang membedakan untuk satu nama jalan yang berbeda apanya? Nomornya. Nah, sama dengan ini di dalam IP address, bagian besarnya itu disebut network portion. Portion ya. Yang bagian langsung ke targetnya itu disebut host version. Nah, di dalam mesin komputer antara IP address dengan subnet mask itu di logika M-kan. Cara menghitungnya gitu. Ini bagaimana cara komputer kok bisa tahu yang mana network address, yang mana host address? Pakai logika M. Logika M itu kan biner ya, di mana 1 dengan 1 jadi 1, 0 dengan 1 jadi 0, 0 dengan 0 jadi 0, 1 dengan 0 jadi 0. Nah, ini. Misalnya 1 dengan 1, yang atas ya ini. Ini subnet, ini IP 1 atau dari kiri ya, dari kanan ya. 0, 0, 0. 0, 1, 0. Jadi cara mudahnya sebenarnya kalau logika ini itu selagi ada 0, hasilnya 0. Ini kan ada 0, ada 0. Ini kenapa 1? Karena nggak ada 0 di sini. Logika ya. Sehingga mudah kita untuk menghitung ini ya. Mendapatkan results dari IP address dan subnet mask yang di logika ya kan. Ini juga ada pernah kita bahas. Nah, maka dikenallah yang namanya prefix. Makanya ada /24, /16, /8, bahkan nanti ada /25, /26, /27. Nah, itu adalah prefix-nya. Prefix namanya. /8 berarti ini 8. /16 berarti 16. Nah, tetapi selain pakai prefix, masih banyak juga beberapa sistem pakai menulis subnet dengan 255. /28 artinya sama dengan 255.000. /16 artinya sama dengan 255.255. Jadi ini sama. Ketiga-tiga ini maksudnya sama. Nah, cuma yang tengah ini milik komputer. Yang paling ringkas ini nulisnya yang ini, yang kanan ini, yang slash ini. Nah, tapi di awal-awalnya dulu orang banyak pakai 255 begini. Tidak mesti 255, bisa jadi nanti ujungnya 128, 192, 224 gitu. Ini asalnya dari mana 128? Dari sini. Karena satunya kan cuma 1, makanya dia jadi 128. Karena kan kalau di ujung 1 itu kan 128 kan paling ini. Nanti bisa 192 itu kan ini 1, dua buah satunya. Di kiri ya, di depannya. Oke, nah maka nanti di dalam sebuah IP address ada network, ada host, ada broadcast lagi satu. Nah, broadcast itu apa? Broadcast adalah, nah, ini contohnya kalau di sini, broadcast itu IP alamat yang digunakan untuk mengirim ke semua komputer di dalam satu jaringan. Itu namanya broadcast. Broadcast itu kan memancarkan, pemancar. Nah, broadcast itu biasanya artinya pemancar. Berarti dari satu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, di dalam jaringan, bagaimana cara mengirim pesan ke banyak host yang berada di dalam satu network, itu menggunakan alamat broadcast. Nah, alamat broadcast adalah alamat host yang seluruhnya bernilai 1. Broadcast address, host version is all ones. Jadi seluruhnya 1. Kalau 8 bit, 1 semua itu 255. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau network address, networknya itu network address. Nah, jadi network address itu berlawanan dengan broadcast address. Jadi network address dengan broadcast address itu sering berlawanan. Berlawanan itu maksudnya apa? Kalau network address itu paling awal, maka broadcast address itu paling akhir. Jadi kalau diketahui sebuah network 192.168.10.0, nah ini titik 0, ini broadcast address. Nah, terakhirnya nanti 255. Karena kan desimal untuk oktal itu kan dari 0 sampai 255. Nah, 255 itulah broadcast address. Nah, network address digunakan untuk mengidentifikasi network jaringan ya. Kalau di alamat kita untuk mengidentifikasi yang satu kelurahan diberi nama. Atau kalau rumah Anda pakai blok A, ditentukan bloknya, blok A, blok B, blok C gitu. Itulah network. Ya, itulah network.
Broadcast address adalah alamat yang digunakan untuk mengirim ke semua. Ibaratnya di dalam satu grup, sekali kirim, nyampe ke semua. Nah, broadcast address itu yang tadi yang paling terakhir ya, 111. Antara network address dengan broadcast address itulah alamat yang boleh kita berikan kepada komputer atau kepada host. Kalau network address dengan broadcast address itu nggak boleh digunakan. Itu digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan oleh sistem. Nah, host address, host berarti dari setelah network address sampai ke sebelum broadcast address. Nah, itu contoh network address 192.168.10.0. Maka ini broadcast address-nya 192.168.10.255, ujungnya 255. Kalau ini awalnya 0. Di antara 0 dengan 255, itulah dia host address. Itulah dia host address. Berarti dari setelah 0 berapa? 1. Sebelum 255 berapa? 254. Maka host address yang sah yang boleh digunakan adalah dari 1 sampai 254. Ini ujungnya aja ya. 1 sampai 254. Inilah yang disebut host address. Kalau yang dia terletak di pertama disebut first host address. Kalau dia terletak sebelum broadcast disebut last host address. Ya, ini kalau Anda buka nanti ke net archive-nya, ini ada demonya ya. Harap Anda buka lah supaya Anda mendapat penjelasan yang lain nanti. Ya, gimana Pak caranya ngitungnya? Bisa pakai kalkulator ya. Bisa pakai kalkulator yang ngitungnya. Bisa ya pakai kalkulator dari biner ke desimal ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Saya buka ini kalkulator ya. Kok nggak muncul? Kalkulator. Oh ini. Oh ini. Kalau pilih yang ini ya. Scientific. Ada programmer ya, kalkulator sekarang ya. Ada nggak konversi? Nggak. Dari biner ke desimal nggak ada ya. Coba programmer. Oh ini ada ya, ada ini. Misalkan detiknya di mana? Sini. Misalkan berapa tadi? 192. Binernya. Wah iya ya. Tapi kalkulator kan belum tentu ada paham ya. Benar tapi belum tentu paham. Ya. Kalau dari desimal, kalau dari biner, misalkan 10101010, nah, ini berapa ini desimalnya? Ini desimalnya berapa? Berapa? 170, Pak. Berapa? 170. Kok tahu? Itu ada di situ. Di sampingnya ada, Pak. desimal. Iya, sampingnya ada ya. Tapi Anda tetap kalau nggak ada kalkulator yang ngitung pakai tabel tadi ya. Iya, Pak. Ya, itu. Karena ini kan kalkulator kalau punya kalkulator, kalau enggak ya. Tapi ternyata kalkulator sekarang ini udah canggih ya, enggak kayak zaman saya dulu. Kalkulatornya untuk ngitung kalau dagang aja ya. Kalau dikasih uangnya 10.000, belinya 800, 8.000, baliknya berapa, kembalinya berapa gitu. Oke, nah ini konversi dari IP versi 4 ke biner ya. Ini udah sering ya. Nah, kemudian IP kalau kita ke komputer langsung bisa kita berikan langsung, itu namanya static. Ya, namanya static. Kalau bisa diberikan oleh program, pakai program, nama programnya DHCP. Mana yang bagus? Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih bagus? Static atau DHCP? DHCP, Pak. Oh, DHCP. Kenapa lebih bagus? Nggak ribet. Nggak ribet ya? Satu-satu. Iya, kalau Anda punya kafe, Anda punya warnet, Anda di perusahaan gitu ya, termasuk di kampus kan orangnya ada 200. Masa setiap datang dia harus datang ke IT, tolong settingkan IP saya. Wah, habis kerjaan kita ngiting-ngiting IP terus ya. Sehingga di dalam sistem jaringan sudah dibuatkan protokol, namanya Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP namanya. Program ini bisa otomatis memberikan IP ke komputer yang terhubung ke jaringan ya.
Langsung IP-nya diatur supaya nggak bentrok, nggak ada yang sama. Sehingga Anda harus punya keterampilan untuk menyeting DHCP. Nah, kemarin kita udah coba pakai paket tracer ya, bisa DHCP ada itunya ya. Tapi pada prinsipnya DHCP itu nanti ada di Windows. Anda bisa cari ya di mana, pakai googling kalau mau Anda di Windows ya. DHCP for Windows 10. Salah saya DH. Nah, ini selalu ada ya software-nya ya. Nah, ini pre-DHCP. Open DHCP ya. Tapi yang paling apa itu ya di Linux ya. Nah, di Linux. Ya, server itu yang paling ini. Kalau Anda bisa nyetingnya di Linux, nah berarti Anda udah jago, udah mulai itu lebih banyak dibutuhkan orang kalau di Linux. Nah, Linux itu gratis. Atau kalau Anda punya access point, sudah ada DHCP di dalam access point. DHCP access point. Nah, merek apa saja gitu ada DHCP-nya ya. Access point. Ya, misalkan merek D-Link gitu ya. Access point D-Link. Nah, atau kalau ada modem Anda di rumah, ada modem gitu. Nah, ada di dalam modem itu ada settingan untuk DHCP karena dalam modem itu biasanya udah terintegrasi router dengan access point sekarang ya. Oke, itu DHCP ya, sudah. Nah, bagaimana setiap komputer berkomunikasi? Ada 3 cara. Bisa dengan secara unicast, bisa broadcast, bisa multicast. Kalau unicast ini one to one, jadi dari komputer ini ke printer ini, atau dari komputer ini ke komputer, dari satu komputer ke satu komputer, itu namanya unicast ya, one to one communication. Jadi dari A ke si B, nah, itu namanya unicast. Nah, ada broadcast, broadcast itu berarti dari satu orang semuanya menerima, namanya broadcast. Yang ngirim satu, nanti semua yang dalam satu jaringan menerima. Namanya broadcast. Nah, broadcast tentu menggunakan, makanya butuh ada alamat broadcast. Nah, kemudian multicast. Kalau multicast satu, tapi tidak semua, tapi dipilih. Kalau misalkan ada 10 yang menerima hanya 2. Tapi di dalam jaringan itu ada yang lain gitu. Berarti ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi multicast itu adalah one to select group. Jadi dipilih gitu. Kalau sekarang ini kan kalau misalkan WhatsApp itu adalah sarana untuk broadcast. Nah, itu namanya komunikasinya broadcast. Kalau Japri apa itu? Kalau Anda Japri apa itu? Unicast, Pak. Unicast, iya. Bisa nggak WhatsApp multicast? Bisa. Bisa, iya bisa. Anda bisa pilih kan? Nah, mau kirim, saya mau pilih ke ini gitu bisa juga. Jadi hampir semua komunikasi punya unicast, broadcast, multicast ya. Dan di jaringan juga. Nanti apalagi IP versi 6 nanti lebih canggih ya. Nah, ini unicast ini, 1 ke 1 ya. Ini yang broadcast. Makanya broadcast itu 255 gitu. Semuanya menerima gitu. Broadcast ini juga digunakan untuk apa? Prinsip kerja LAN itu kan broadcast ya. Broadcast ya, LAN itu broadcast. Pengirimannya broadcast LAN. Switch. Jadi switch itu broadcast. Itu kita mengirim semua yang di dalam satu switch itu menerima semua. Makanya disebut jaringan dalam satu LAN itu bahaya ya secara security ya. Karena kita ngirim ke satu yang lain menerima. Cuma yang benar-benar menerima nanti adalah yang diatur oleh aplikasi. Tapi secara sistem sebenarnya semuanya ikut mendengar. Nah, yang benar-benar telinganya menerima nanti yang diatur oleh aplikasi. Sehingga komputer-komputer yang riskan jangan diletakkan di dalam satu jaringan itu secara prinsip security seperti itu ya. Karena satu LAN itu ada unsur ininya mudah untuk diterobos. Makanya kalau hacker berada dalam satu LAN itu mudah menghacknya. Tapi menghack di dalam jaringan yang berbeda itu lebih sulit.
Ini multicast. Nah, multicast ini contohnya seperti dipilih ya, dipilih. Ya, biasanya multicast itu alamatnya menggunakan dua halaman IP 224 sampai 239. Ya, bisa dicobakan ini case ini. Nah, minggu lalu saya memberikan bahan IP itu ada IP public, ada IP private. Minggu lalu atau minggu sebelum UTS ya? Sebelum UTS ya. Siapa yang ingat beda IP public sama IP private? Kalau yang public itu selain daripada yang IP private itu Pak, yang di daftar private-nya. Iya, ini IP private ya. Semua Iya. yang awalannya 10, semua yang awalannya 17216 sampai 17231, semua yang awalannya 19216 ini semua IP private. Maksudnya IP private apa? Kalau itu kan contohnya. Maksudnya IP private apa? IP yang kita berikan ke komputer kita di dalam LAN. Di dalam LAN. Nah, ini nih LAN ini. Yang bawah ini LAN. Ini kan IP private semua. Nah, tetapi kalau kita mau memberikan komputer kita dikenal di internet, tidak hanya di LAN, tapi juga dikenal di internet, maka berikanlah IP public. Jadi kalau pakai IP private, IP kita itu nggak dikenal di internet. Kalau Anda buat program web, Anda letakkan di komputer yang IP-nya IP private, komputernya Anda hubungkan ke internet, orang nggak bisa mengakses web Anda. Anda harus letakkan aplikasi web Anda pada komputer yang mendapat IP public. Jadi server-server itu IP-nya IP public. Nggak bisa pakai IP private ya. Karena IP private kalau istilahnya secara teknis tidak tembus dia ke routernya ISP. Jadi ISP itu memblok IP private supaya nggak keluar ke internet. Ini kan ada router ISP ya. Tapi ada kegunaannya ya, IP private itu boleh digunakan berulang. Jadi kalau di kampus kita sudah pakai IP awalannya 10, di kampus lain boleh pakai, nggak bentrok. Tapi kalau IP public tidak bisa digunakan secara berulang. Tidak bisa digunakan, nggak ada IP public yang sama ya. Google punya IP public sendiri, Facebook punya IP public sendiri. Jadi kalau IP yang dikenal di internet itu pasti IP public. Pasti IP public. Coba saya cek ya. Saya cek gimana cara mengetahui IP itu pakai NSLookup. NSLookup. Nah, seperti ini. Saya mau cek misalkan Facebook. Facebook.com. Tuh, berapa IP-nya? 69, 171, 250, 35. Ini IP public atau IP private? Public, Pak. IP public, iya, nggak ada IP private ya. Nggak, kalau pakai IP private nggak bisa kita akses. Apalagi Google, mau com atau .id ya. Ini IP-nya berapa? 216, 239, 38, 120. Ini IP private atau IP public? Public. Public. Nah, gitu. Tapi IP saya keluar dulu ini. IP saya itu pakai IP config. IP saya sekarang, saya kan sekarang lagi di kampus ya. IP saya sekarang 192.168.8693. Ini IP apa? Ini IP apa? Private. Private, iya. Jadi komputer saya sekarang ini nggak bisa diakses orang dari internet. Orang nggak bisa mengakses dari internet langsung ya, nggak bisa langsung. Karena IP private itu ini silang ini kan diblok deh nih, IP yang nggak bisa ke internet ya. Keluar nggak bisa deh. Nggak bisa dia keluar ke internet. Disebut juga dia diblok sama ISP diblok ya. Itu sejak tahun 1990 ya, dibuatlah IP versi 4 yang private. Itu mengikuti aturan RFC 1918. Nah, IP private itu ini. IP private. Kalau portal kita IP-nya apa ya? Public, Pak. Portal .funsada.ac.id. Berapa IP-nya?
berapa? 222, 124, 144, 180. Itu makanya tadi pagi, nah gini. Jadi IP ini supaya kita nggak manggil IP-nya, ada server namanya apa? Supaya jadi nama. Nama servernya apa? DNS. DNS. Nah, tadi pagi DNS kita mati. Makanya Anda ketik portal nggak mau kan? Makanya kalau Anda ketik 222, 124, 144, 180, nah itu baru mau dia. Nah, sama kan hasilnya. Portal juga dia. Jadi kalau DNS-nya lagi trouble, Anda ketikkan IP-nya. Kalau Anda tahu IP-nya. Ya, tadi pagi kita nggak tahu tuh DNS kita lagi error ya tiba-tiba tadi malam. Nah, oke ya, ini udah ya, API private ya. Nah, ini dia. Ada lagi API-nya namanya link local address. Jadi kalau di komputer Anda hidupkan, tapi di set DHCP, tapi DHCP-nya nggak kerja. Biasanya Anda dapat IP berapa? Ini, ya kan? Pernah nggak ada cek IP-nya kok 169.254? Itu disebut juga dengan IP link local address. Jadi kalau DHCP-nya lagi nggak kerja, otomatis sama sistem ya, termasuk Windows akan memberikan IP 169.254 dengan urutannya ya, slide-nya slide 16. Oke. Kalau ini namanya IP link lokal, kalau ini tadi namanya IP private, kemudian nanti ada IP public. Nah kemudian pada tahun 81 IP itu dibagi-bagi ada kelas A, kelas B, kelas C. IP kelas A dari 00 sampai yang ini ya, dari 00 sampai 127.00. IP kelas B dari 128 sampai 191.255. IP kelas C 192 sampai 223. Inilah IP kelas A, kelas B, kelas C. IP kelas A slash 8, kelas B slash 16, kelas C slash 24. IP kelas A jumlah networknya 128, IP kelas B 16 ribuan, 16.384. IP kelas B 2 juta. Tapi kalau IP kelas A, jumlah hostnya banyak, 16 jutaan. 721. Kelas B 65 ribuan, kelas C 254. Artinya, kelas A itu networknya dikit, tapi dalam setiap network bisa ada banyak host. Kelas B menengah ini, baik jumlah network maupun jumlah host. Nah, kelas C jumlah jaringannya banyak. Maksimum number of networks-nya banyak, 2 juta. Tapi jumlah host-nya sedikit, 254. Jadi itu spesifikasi masing-masing IP ini. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, perlu Anda ingat, Anda tekankan bahwa pembagian IP ke kelas A, kelas B, kelas C ini tidak ada kaitannya dengan kualitas jaringan. Bukan berarti kalau IP Anda dapat kelas A, wow jaringannya hebat ini. Coba kita lihat yang tadi ya, Facebook ya. Facebook ini kelas apa? Ayo, siapa yang tahu nih? Facebook ini IP-nya kelas apa? Kelas A, Pak. Kelas A berarti, apakah berarti Facebook itu wow, hebat nih daripada Google? IP-nya kelas C. Iya, kelas apa ini? Iya, kelas C. Kelas C. Nah, apa berarti kelas A lebih baik dari kelas C? Bukan, itu cuma pembagian aja. Pembagian. Apakah alamat rumah Anda menjadi lebih hebat kalau alamatnya angkanya 100 dengan yang lain yang angkanya alamatnya nomornya 800 kan enggak, itu kebetulan aja dapat angka segitu ya. Jadi IP ini hanya untuk pembagian, cara mendistribusikannya aja, mendistribusikan IP address itu. Cara yang paling mudah ya Anda menghafal IP, kalau saya itu selalu mengingatkannya dari angka awal ini, angka pertama ini. Kalau angka pertamanya dari 0 sampai 126 itu kelas A. Kalau dari 128 sampai 191 itu kelas B. Kalau dari 192 sampai 223 itu kelas C. Nah, gitu aja mengingat. Lihat angka awalnya aja. Angka awalnya. Makanya ini langsung ketahuan ini kelas C. Kenapa 216? Karena kelas C itu dari 192 sampai 223. Ini kelas A.
Kenapa kelas A itu dari berapa tadi? Dari 1 sampai 126. Kok di sini pakai 127, Pak? Ya, 127 itu boleh Anda sebut kelas A, tapi sebenarnya ini 127 ini adalah disebut juga nanti dengan loop back. Sehingga beberapa buku tidak memasukkannya pada kelas A, ini IP loop back. IP loop back itu apa? Semua IP itu dapat IP 127. Semua komputer ya, semua komputer itu punya IP 127. Nanti ya, loop back itu IP yang menyatakan dirinya sendiri. Kalau pakai nama, loopback itu local host. Jadi local host itu nama dari komputer itu sendiri. Saat komputer itu perlu memanggil dirinya sendiri, maka dia pakai IP loopback. IP-nya 127 ini. 0000 ini boleh, nanti ini angkanya boleh berapa aja 00 ini. Atau kalau mau pakai nama local host. Local host. Jadi semua komputer kalau mau memanggil dirinya sendiri dia panggil aja local host. Oke, itu tentang kelas-kelas ini tadi udah ya. Kelas-kelas IP. Oke, kita kayaknya mulai masuk ke IP versi 6. Nah, ini lebih seru lagi IP versi 6. IP versi 6 sebenarnya di semua komputer kita udah ada. Misalkan ini ya, komputer saya, atau ini komputernya Google. Ini waktu saya ketik Google, saya diberikan 2 IP. Ini IP versi 4-nya, ini IP versi 6-nya. Ini yang atas itu versi 6. Sama dengan Facebook ini kan. Ini IP versi 4-nya, yang atas IP versi 6-nya. Nah, jadi sistem operasi yang terbaru otomatis memberikan kita IP versi 6. Misalkan ini tadi komputer saya yang saya pakai di config tadi. Nah, ini kan IP versi 4 ini. Dari sini kan, nah ini kan IP versi 4. Tapi di atasnya ini IP versi 6 ini. FE80, E88 ini. Nah, ini ya link lokal IP versi 6. Jadi sebenarnya IP versi 6 sudah mulai digunakan pelan-pelan ya di sistem kita dan di server-server yang ini yang kayak Facebook sama Google mereka sudah menggunakan IP versi 6. Kenapa harus ada IP versi 6? Karena IP versi 4 lama-lama akan habis. Lama-lama akan habis. Yang jumlahnya sekitar 4 miliar. Ya, 4 miliar. Nah, kalau IP versi 6 jumlahnya 340 undecillion. Undecillion. Apa ini undecillion? Setelah miliar apa? Triliun ya. Setelah triliun apa lagi gitu. Nah, ini ada sebutannya undecillion 340. Kan tadi 340 ya ini. Ingat 340 ini. Jadi ini yang nolnya berapa ini itu dibaca dengan undecillion. Undecillion. Wah. Kalau kita punya hadis segede itu, wah itu seisi internet disimpannya ya bisa. Kenapa ada sebagai salah satu solusi? Karena keterbatasan IP versi 4. Kenapa IP versi 4 habis? Karena jumlahnya cuma 4 miliar. Yang 4 miliar itu pun yang boleh digunakan hanya IP publik. Yang jumlahnya sekitar 50%, katakanlah 2 miliar. Setelah 2 miliar nanti nggak semuanya juga bisa dipakai. Ya, katakanlah IP versi 4 itu jumlahnya 2 miliar untuk ada di internet. Wah, itu jumlah manusianya 7 miliar. Jumlah manusia berapa? 7 miliar atau berapa? Jumlah manusia. People, bahasa Inggrisnya. People, Population. Population number. Ya, number. Ya. Nanti pakai bahasa Inggris ya. 7 miliar. 7 ya. 7 billion. 7 miliar. Anda salah satunya, 7,8 ya. Sudah hampir 8 miliar. Ternyata manusia suka ini. Kita aja sudah berapa? Kalau Indonesia berapa? Indonesia 300 juta ya udah ya, belum ya? Indonesia 200-an juta ya. Oh, yang begini-gini kok ini Anda ini nggak ini kita ya, nggak peduli ya. Indonesia 274 juta, nah, termasuk Anda satu. 274 660 036. Wow, berarti kalau meninggal satu ini jadi 5. Tahun 2020 ya, 1 Juli.
270 juta. Indonesia menyumbang dari berapa tadi? 7 miliar ya. Banyak itu. Manusia banyak ya. Dari 7 miliar. Habislah pasti IP yang 2 miliar itu habis. Sehingga muncullah IP versi 6. Berapa tadi? Jumlahnya berapa tadi? IP versi 6? 340 dikali 10 pangkat. Nah, kali 10 pangkat berapa itu? Ini tadi. 3,4 kali 10 pangkat 38. Jadi nolnya 38. Kalau 340 berarti nolnya 36. Ini nolnya ini 36 ya. Wah. Duit semua orang dikumpulkan sedunia nggak sampai segitu angkanya. Ya, sehingga internet, karena apa? Karena internet itu berkembang sangat cepat. Ya, kita semua setuju dan merasakan internet itu sangat cepat. Apalagi sejak COVID, internet makin populer, makin dibutuhkan internet ini. Sehingga ini, walaupun sebenarnya tadi ya, yang tadi saya sebut di sini tadi tentang IP versi 4 tadi ya. Nah, ini IP versi 4 ini kan nggak bisa nyambung ke internet tadi ya. Kan gitu ya. Tapi supaya nyambung ke internet ada caranya. Caranya pakai NAT, pakai NAT ya. Kayak sekarang ini kan IP saya IP versi 4. Kok bisa nyambung ke internet? Karena diinstalkan nama aplikasinya NAT, Network Address Translation ya. Network Address Translation, NAT. Ya. Jadi pakai NAT ya. Tetapi solusi NAT itu pun tidak memadai. Kan tadi di sini disinggung tentang NAT tadi. NAT ini NAT ya. NAT ini Network Address Translation. Nah, walaupun ada solusi dengan menggunakan NAT, tapi tetap tidak memadai sehingga tetap dibutuhkan IP versi 6. Oke, kita masuk ke IP versi 6. Nah, IP versi 4 kan masih jalan. IP versi 6 mau digunakan. Maka strategi perkembangannya itu ada 3 cara. Ada dengan dual stack, ada dengan tunneling, ada dengan translation. Jadi ada 3 cara perpindahan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Ya, ada 3 cara ininya, cara migrasi atau cara bagaimana dari teknologi lama ke teknologi baru itu mau diubah. Ya. Nah, yang pertama dengan dual stack. Dual stack itu berarti dua-dua dipakai. Jadi dalam satu server, ya, di dalam satu server nanti ada IP versi 4-nya, ada versi 6-nya. Diberi 2 IP, diberi IP ini ya, ini yang dual stack itu ini. Ada IP. Jadi bisa pakai IP versi 4, IP versi 6 kayak Google tadi itu ya. Kan dia punya 2 IP ya. Jadi dia kedua-duanya jalan ya. Device run both IP versi 4 dan IP versi 6 protokol. Dua-duanya jalan simultaneously, serentak. Nah, yang kedua dengan tunneling. Tunneling itu ibaratnya di dalam IP versi 4 dibungkus pakai IP versi 6. Jadi seolah-olah IP versi 6 padahal IP versi 4. Nah, gitu dibungkus. The IP versi 6 packet is encapsulated inside an IP versi 4. Gitu. Jadi IP versi 4-nya tetap, IP versi 6-nya itu sebagai pembungkusnya. Nah, gitu. Karena sistem-sistem sudah supaya dikenal oleh sistem yang menggunakan IP versi 6. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah dengan translation. Cara yang ketiga dengan cara translation. Nah, translation ini adalah jadi IP versi 6 itu bisa berkomunikasi dengan IP versi 4 dengan sebuah sistem nanti yang digunakan untuk mentranslate-nya. Jadi walaupun dia IP versi 6 tapi bisa berkomunikasi dengan IP versi 4. IP versi 4. Oke. Nah, apa bedanya IP versi 4 dengan IP versi 6? Nah, bedanya formatnya. Kalau IP versi 4 itu formatnya ada 4 angka desimal. Kalau IP versi 6 formatnya seperti ini.
Ada berapa ini? Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi ada 8 yang masing-masing 8 ini dia pakai 16 bit ya, 16 bit. Kemudian yang kedua, IP versi 6 itu representasinya nggak pakai desimal, tapi menggunakan heksadesimal. Heksadesimal itu gimana? Nah, ini heksadesimal ini. Kalau desimal itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau desimal setelah 9 berapa? Desimal. Kalau desimal setelah 9, 10. Ya kan? Tapi kalau heksadesimal setelah 9 dia A. Setelah A, B. Setelah B, C, D, E, F. Jadi ada 16, disebut juga bilangan 16. Ini contohnya ini angka-angka desimal. Ya. A, B, C, D ini angka ini jadinya kalau di heksadesimal. Karena angkanya bisa sampai F ini. C, D, E, F ini angka. Jadi angka desimal ada 8 kelompok. Ada 8. Di dalam ininya ada 4. Jadi satu angka ini satu heksadesimal. Satu heksadesimal itu menyimpan 4 bit. Jadi kalau ini tadi yang 4 bit, mana 4 ini? 4 bit itu kan dimulai dari 0000, kemudian 0001, kemudian 00010. Nah, ini kan 4 bit. Ya. Kan ini 4 bit. Nah, 4 bit ini jumlah keadaannya tadi ada berapa? Ada 16. Nah, setiap ini disebut dengan satu heksa. Satu heksadesimal. Sehingga kalau kita buat heksa ya, pertama 000, kedua 0001, ketiga 0010, keempat 0011, kelima 0100. Jadi gitu ya. Ayo, urutkan ayo. Ikutin. Setelah ini berapa? 0? Berapa? 010? 101. Iya. Ayo ikut. 0111. 0110. Oh. Ya? 0111. Ayo. Kemudian 1000. Jadi miring ke sana dia. Kemudian 1001. Ayo yang lain. Ini kalau Anda nggak tahu ini nggak lulusan IP versi 6. 1. Jadi gede kan? Oh, gede. Berapa? 1100. Nah, ini 1111. Ini yang secara desimal. Kalau ini desimal, ini biner. Ini nanti heksa. Secara desimal ini 0. Ini 1. Ini secara desimal. Ini 15. Tapi secara heksa ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ini apa? A, B, C, D, E sampai F. Itulah bedanya desimal biner dengan heksa. Biasanya gini. Ini gini biasanya. Gitu. Jadi satu heksa 4 biner, 4 bit. Makanya 4 bit ya. Saya sebut tadi di sini ya, 4 bit ya. 4 bit ya, satu heksa itu 4 bit. Jadi 4 bit. Sehingga kalau di sini ada angka 2, ini 4 bit. Ini 4 bit, ini 4 bit, 4 bit. Sehingga ini 16 bit.
Ini kan 16 bit, 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 16 bit. 16 bitnya ada berapa buah? Ada berapa buah ini? 16 bitnya ada berapa buah? Ada berapa? 8. Ada 8. Maka itulah makanya 16 dikali 8 sama dengan 128. Makanya IP versi 6 ini panjang ini 128 bit. Nah, nulisnya panjang, sepanjang ini. Ini satu IP versi 6 ini. Ini IP versi 6 yang kedua ini yang bawah. Wah, lebih enak IP versi 4 dong, Pak. Lebih ringkas nulisnya. Iya. IP versi 6 lihat tuh panjang-panjang ini kan. Mana tadi yang punya si ini. Ini yang punya Google IP versi 6-nya begini. Panjang deh. Punya PSU ini IP versi 6. Panjang. IP versi 4 kan ringkas aja. Ya, karena IP-nya bisa dibuat lebih banyak gitu ya. Karena jumlahnya lebih banyak, makanya makin panjang. Sama dengan nomor handphone kita. Nomor handphone kita itu kan makin lama makin panjang. Kenapa nomor handphone sekarang makin lama makin panjang? Karena orang yang menggunakan handphone makin lama makin banyak. Di zaman saya itu awal nomor handphone itu cuma 6 digit. Saya punya handphone pertama ya 6 ya. Mudah ngapalnya. Kalau zaman sekarang handphone udah berapa digit sana? 13 digit. Wah, gitu, udah Pak. panjang ya. Panjang sekarang. Nggak ada orang yang mau ngapal-ngapal nomor handphone ya. Disimpan aja di dalam kontak ya. Nah, tetapi IP versi 6 yang panjang itu ada cara meringkasnya. Ini yang disebut dengan rule 1, omit leading slots. Kita bisa ringkas. Kalau IP versi 6, 2001, 0, DB8, 000, 111. Nah, ini yang 00 di depannya bisa kita hilangkan. Jadi ringkas. 0 di depannya. Jadi 0 DB8 bisa DB8 aja. Jadi kan berkurang ini 1 heksa. 000 ini jadi 0 aja. Ini 0 semua, 0-nya bisa 1. Kalau 0-nya semua, 0-nya 1 aja. Nah, 0200 ini bisa 0-nya hilang. Tapi 0 yang di sini nggak boleh hilang. Ya nggak? Kalau Anda punya uang kamu berapa? 0.1000. Nah, 0-nya boleh hilang nggak? Boleh kan? Kan sama aja kan? Tapi kalau kamu punya uang berapa? 10.000. Boleh nggak 0 yang 0 di belakangnya dihapus? Nggak bisa 10.000 jadi 1.000 jadinya. Jadi yang boleh dihilangkan itu 0 yang di depan. Leadings di depan. Leading notes. Omit leading 0 boleh dihapus. Diabaikan. Jadi ringkas kan? Ini jadi ringkas. Di tengah nggak boleh dihilangkan, di belakang nggak boleh dihilangkan. Ini 100 ini 100 tetap. Itu yang pertama cara meringkas IP versi 6 yang panjang tadi. Yang kedua, kita yang semua 0 bisa kita satukan kalau berdekatan. Misalnya kayak begini kan, ini kan 0, ini 0. Ini bisa jadi 1 aja 0-nya. Ini kita satukan, hilang 0-nya jadi tanda titik 2-nya 2 kali. Jadi kalau ada Anda melihat IP versi 6, titik 2-nya 2 kali, ini berarti di sini ada angka 0. Dalam hal ini, untuk contoh kasus ini adalah 00. Nah, ini juga angkanya berdekatan, ini boleh jadi ya ini. Jadi ada 00, ada 00. Tetapi kalau ada 2, yang hanya diperbolehkan itu hanya 1. Only one may be used. Kalau sini kan sebenarnya kan di sini kan kita berpikiran di sini ada tanda titik 2, ini juga digantikan titik 2. Tapi nggak boleh, hanya boleh dipilih 1 yang di depan ini. Dalam hal ini dipilih yang di sini titik 2. Oke. Nah, yang kedua, omit all segmen. Semua yang 0, ini kan ini lihat ya, ini 0 semua dari sini sampai sini. Sehingga ini 0 semua. Ini cukup jadi ringkas. Anda lihat ini semestinya sepanjang ini. Karena diganti sama titik 2 jadinya bisa titik 21. Jadi ringkas kan? Jadi ringkas. Oke. Nah, inilah nanti yang ada di latihan Anda meringkas. Kan ada latihan di modul ini ya. Nanti Anda lihat ada latihannya. Nah, ini latihannya di sini. Latihannya di sini. Latihannya di sini. Tapi nanti ada yang lain ya. Nah, ini Anda disuruh ini kalau nanti ada baca di teorinya ya. Jadi IP versi 6 seperti IP versi 4 ya. Ada IP loopback, ada global unicast, ada link lokal, ada unique lokal, ada multicast address nanti. Oke, saya mau cari yang meringkasnya. Nah, ini mana dia? Nah, ini meringkas. Ini bisa diringkas jadi gini, ini. Nah, sehingga latihannya ini ada meringkas. Ini, misalkan ini. Ini jadinya apa nih kalau mau diringkas? Coba. Ini berapa? Ini boleh diringkas 2002? Tidak.
Enggak, Pak. Ini Itu E, bisa. Itu C. itu bisa, Pak. ini Oh, ini jadi 200. 200. Nah, itu yang 2001-nya bukan 2001 Pak, tapi 2002 Pak. Nah, ya, ini berarti kalau Anda buka pakai Adobe ya, yang saya kasih boleh Anda ketik langsung. Ini kan saya ketik. Iya. Ini kan saya ketik langsung pakai PDF. Ini berapa ini? 1. Pak. 1. Tuh. Ini? Kosongin aja itu, Pak. Kosongin Ya, aja. nggak boleh, kan dia cuma 1. Nolnya harus dibuat. Kecuali kalau 2 ya. Iya, Pak. 4 EB ya. Oh. 4 CE 8A2. 8A2. Lumayan ya diringkaskan jadinya. Ini yang itu juga Anda ringkas dengan hukum yang tadi ya, rule-rule yang tadi itu. Oke. How do you think you must support IP versi 6 in the future? Apa yang Anda pikirkan supaya IP versi 6 bisa digunakan ke depan? Hei, ini pendapat Anda ini. IP versi 6 kan sekarang untuk di kita katakanlah belum begitu terkenal ya. Tapi ke depan akan dipakai itu pasti. IP versi 4 lama-lama hilang itu. Lenyap itu nanti. Sama dengan seluler nanti lama-lama hilang. Digantikan oleh smartphone ya. Smartphone sekarang itu kan selulernya masih ada ya. Masih pakai kartu kita kan. Lama-lama nanti hilang itu. Nah, sama IP versi 4 juga lama-lama hilang. How do you think you must support IP v6 in the future? Saya kasih ulasan nanti. Do you think IP versi 4 network continues on? Nah, ini apa itu maksudnya? Menurut Anda, do you think? Menurut Anda, apakah IP versi 4 akan terus ada? Or will everyone eventually switch over to IP versi 6? Atau orang-orang akan berganti semua ke IP versi 6. Menurut Anda gimana? Nah, kalau menurut Anda berganti, how long do you think it will take? Berapa lama akan berganti? Ya, menjawabnya jangan pakai bahasa Inggris ya. Jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Artinya kira-kira begitu tadi. Tapi kalau mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa nanti. Saya nanti membacanya pakai Google Translate. Padahal Anda membuat bahasa Indonesia-nya juga pakai Google Translate ya. 2 kali translate jadinya. Udah bahasa Indonesia aja ya. Bahasa dari translate ke translate. Oke ya. Nah, kemudian IP versi 6 itu juga ada versi-versinya. Tapi dia nggak versi A, versi B, versi C. Nama versinya itu ini dia. Ada yang loopback, ada yang global, ada link lokal, ada unique, ada multicast. Loopback itu ciri khasnya gini. Kalau awalnya 000 sampai 00FF, berarti nama IP-nya itu IP loopback. Nah, contohnya ini kan awalnya 000, makanya IP loopback. Tapi kalau awalnya 200 sampai 3FF itu global unicast address. Global unicast address itu ibaratnya IP public. Nah, makanya Anda lihat ini yang punya Google. Nah, yang punya Google mana? Ah, ini kan 2A, bro. 2A03. Ini IP global ini. Ini juga IP global. Karena IP global berapa? 200 sampai 3FF. Ini IP public, IP yang dikenal di internet. IP publiknya versi 6 ya. Ada juga IP link lokal dia kayak tadi yang 169 tadi ya. IP link lokal itu IP yang otomatis diberi ini. Jadi saya dapat IP versi 6 tapi IP link lokal ini FE80. IP link lokal. Kemudian yang ada IP unique lokal ini ibaratnya IP private-nya. IP private ya. Ibaratnya gitu ya, IP private di IP versi 6. Nah, ada IP multicast. Multicast ya. Multicast itu IP yang dimulai dari FE00 sampai FFFF. Itu IP untuk komunikasi antar alat ya, dari router ke router. Kalau mereka mau berkomunikasi, saling bertukar pesan, itu menggunakan IP multicast. Oke, itu nanti jenis-jenis IP sambil Anda baca, nanti sambil menjawab pertanyaan, ini IP-nya jenis apa ini? Apakah A atau ya
jenis ini oke ya. Ya, jadi ini nanti modul ini ada jawab. Kemudian kita ini terus. Nah, ini sama ya, di versi 6 juga ada unicast, multicast, anycast. Ya, jadi tadi anycast. Multicast. Ya, ada prefix juga di versi 6 ya, ada prefix. Ada prefix. Ini contohnya seperti ini. Seperti ini yang satu untuk interface-nya, yang satu untuk prefix-nya. Ya, jadi IP versi 6 yang digunakan untuk ini untuk yang bersifat unicast itu ada global, ada link lokal, ada loop lokal, ada yang IP yang unspecified address, ada unique lokal, ada abandoned. Untuk yang unicast nanti membantu yang di modul tadi ya. Nah, kemudian yang link lokal itu maksudnya seperti ini. Link lokal serap ya kayak IP private ini hanya ada dalam satu lokal. Nah, ini IP global. Nah, ini IP global ini tadi yang IP-nya seperti IP public kalau di versi 4. Global ada ininya, ada beberapa struktur yang mungkin ada 1133 ya. Kemudian ada yang static configuration of a global unicast address. Jadi IP global itu diberikan secara statik. Di Cisco perintahnya mirip seperti yang kemarin kita ya. Kalau kemarin kan IP address diberi IP-nya, kemudian nanti pakai 255, 25 gitu ya. Kalau di IP versi 6, subnetnya itu sudah pakai slash langsung. Slash 64, slash 128 gitu ya. Kemudian kita kalau IP versi 6 ini boleh diketikkan langsung untuk lebih panjang ya. Kalau IP versi 4 kan 192.168.10 lebih ringkas cara nulis. Nah, kemudian IP versi 6 juga dia punya semacam DHCP ya, yang bisa mengkonfigurasi komputer kita secara dinamis ya. Oke, nah ini dynamic ya. Nanti ada tambah nanti ya. Ini juga cara memverifikasinya nih kalau di Cisco ya kurang lebih sama dengan yang kita udah cobakan pakai perintah-perintah Cisco kemarin. Nah, nanti kita akan mencobakan pakai paket tracer bagaimana konfigurasi IP versi 6. Oke, ini dia ini paket tracernya. Paket ya. Nah, bagaimana cara mencek kerja atau tidak? Kalau pakai IP versi 6 kan di ping ya. Sama, ada nggak ping IP versi 6? Pakai ping ya? Nanti kita cobakan di praktikum. Dan sebelumnya tentu Anda baca dulu nih modul ini. Praktik ini Kamis ya. Oke, nah trace road-nya juga, trace road-nya ya bagaimana cara men-trace road-nya? Ya baik, di versi 4 kita sudah trace road ya belum ya? Sudah pernah ya kalau nggak salah kita cobakan di ping atau men-tracing. Men-trace itu melacak kalau saya dari sini mau ke satu tempat itu lewat jalan-jalan mana aja, itu namanya men-trace nanti di dalam jaringan. Itu sering digunakan untuk mencari di titik mana data kita itu terputus sehingga bisa dilakukan penanganan lebih jauh. Oke, itu tentang IP versi 4 dengan IP versi 6. Ya, ini saya